Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Bahana FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan, atas hidayah. Sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Karena manakala kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kita tersesatlah jalan hidup kita. Artinya apa? Tidak melaksanakan perintah Allah. Shalawat dan salam semoga tersanjung kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau pantas kita jadikan uswah, suri tauladan yang baik. Karena pada diri Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Rasulullah supaya kamu mendapatkan petunjuk. Sedikit melihat pribadi Rasulullah atau keindahan pada diri Rasulullah. Rasulullah SAW itu menolong orang yang memerlukan, membantu, tidak memilih dari kalangan apa dan dari golongan apa. Dia selalu membalas kebaikan, dan manakala dia disakiti tetap dengan membalas kebaikan. Ketika dia melihat seorang nenek dan dia seorang marbot di salah satu masjid, marah ketika tidak mendengar kabar dan sahabat tidak memberi kabar bahwa nenek itu telah meninggal. Betapa perhatiannya Rasulullah kepada orang yang selalu berada di jalan Allah dan memperjuangkan agama Allah. Juga beliau tidak mau diistimewakan karena Allah Subhanahu wa taala benci melihat hambanya, yaitu manakala menyanjung, mengistimewakan yang istimewa dan paling maha itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pribadi Rasulullah, kekuasaannya yang besar, ia ingin kerjakan sendiri sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai nabi. Ini semuanya dia lakukan dengan senang, sampai-sampai untuk menjahit terumpahnya dia jahit sendiri, untuk memeras unta maupun kambing dia peras sendiri. Jiwa Rasulullah juga tidak ada rasa dendam, marah, baik itu kepada sahabat,
baik itu istrinya, dan yang terakhir masih banyak lagi sebetulnya menjaga. Dan Rasulullah ini orang yang pecinta keadilan. Siapa yang pernah yaitu sakit, dia balas, dia tidak tuntut balas ketika dia menyakiti dirinya, dan sakit dia tidak tuntut balas. Itulah pribadi Rasulullah SAW, sehingga pantas kita ini bersolawat kepada Rasulullah. Allah saja bersolawat, yang bermakna memberi rahmat. Malaikat bersolawat, yang bermakna juga menyuruh kepada kita semuanya untuk mohon ampun. Sehingga orang mukmin ini bersolawat dengan makna apa? Doa agar ia nanti diberi, yaitu syafaat dari Rasulullah, yang syafaat itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio Bahana FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pada sore hari ini adalah membangun cita-cita untuk menembus akhirat. Setiap kita punya cita-cita. Ditanya, apa cita-citamu? Pasti cita-citanya tidak lain urusan dunia, yaitu hidup dengan berkecukupan, menjadi ada yang dokter, ada yang polisi. Jarang-jarang kita ini punya cita-cita yang menembus akhirat, yaitu kebahagiaan nanti di akhirat. Orang mementingkan yaitu bagaimana hidup ini enak, lupa dengan bagaimana kita ini juga mati enak. Karena yang namanya bagaimana hidupmu, begitulah nanti cara matimu. Bagaimana cara matimu, begitulah nanti kamu dibangkitkan dari kuburmu. Sehingga ada rangkaian. Tidak salah kita ini punya keinginan hidup di dunia bahagia, sekaligus jangan lupa meraih kehidupan di akhirat juga bahagia. Karena pada dasarnya cita-cita untuk kemuliaan dunia itu siap-siap untuk kecewa. Karena apa? Dunia ini menipu. Di dalam Quran surat At-Takabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Apa artinya? Orang yang ada di dekat kita, orang yang kita sayangi, itu bisa jadi menjadi musuh kita, dan juga akan mengantarkan yaitu kematian maupun kehidupan di akhirat yang sengsara begitu. Artinya apa? Kewajiban untuk melaksanakan ibadah tidak bisa dilaksanakan gara-gara kecintaan kepada anak dan istrinya. Pendengar Radio Bahana FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kehidupan di akhirat untuk kembali kepada Allah
maka temukan kembali dia dalam hidup kita semuanya dengan memaksimalkan mata hati kita, penglihatan kita, pandangan dan lisan kita. Pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan tentang pengakuan bahwa semua kebaikan ada di tangannya. Pada dasarnya pengetahuan itu hakikatnya itu yaitu ketaatan kita. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah? Karena apa? Pada diri kita ini ada keterbatasan, ada kekurangan dan kebodohan. Untuk itu sekali lagi, bicara tentang akhir. Pendengar Radio Bahana FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan terpedaya dengan kondisi badan kita hari ini, sehat kita. Karena apa? Untuk kembali kepada Allah tidak disyaratkan kita ini harus sakit. Sehingga kita ini ingin ya ketika dibangkitkan dari kubur kita, menjumpai Rob kita, ini jelas ada hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, jika hambaku suka berjumpa denganku, maka aku juga suka berjumpa dengannya. Jika dia benci berjumpa denganku, maka aku juga benci berjumpa dengannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pendengar Radio Bahana FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak melupakan tanggung jawab kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Kita harus bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari namanya api neraka. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa-apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Pendengar Radio Bahana FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cita-cita untuk menembus akhirat, cita-cita akan menjadi semangat untuk menjalani kehidupan nanti di akhirat, maka dimulai dari hari ini. Berjuang dimulai hari ini karena paham betul nanti kita memetik nanti di akhirat. Untuk itu ada beberapa gambaran orang-orang yang sudah mempersiapkan bisa menembus akhirat. Cita-citanya tidak lain untuk mendapatkan jannah. Ada 4 pemuda tampan dan keempatnya itu dari keluarga mulia. Siapa itu? Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair yang menguasai Hijaz. Mereka terbunuh di dekat Ka'bah, di mana Ka'bah itu
tempat berkumpulnya kaum muslimin sekarang ini untuk menunaikan ibadah haji. Tempat yang mulia, tempat yang suci. Tempat itu digunakan biasa untuk pertemuan Abdullah bin Zubair. Yang selanjutnya, pemuda yang tampan dan dari keluarga mulia ini tidak lain adalah Mus'ab bin Zubair, yaitu dia yang menguasai Irak. Mereka juga terbunuh untuk mempertahankan wilayahnya. Yang ketiga adalah Anwar bin Zubair. Ini mereka juga termasuk dari keluarga mulia. Mereka berilmu dan berakal, menuntut ilmu dengan semangat luar biasa yang akhirnya menjadi ahli fikih dan menjadi rujukan, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sedikit gambaran Umar bin Abdul Aziz, yaitu ketika Atok bertanya, Atok bercerita, aku menemui Fatimah binti Abdul Malik. Wahai binti Abdul Malik, ceritakan kepadaku kehidupan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Seandainya ia masih hidup, aku tidak akan menceritakan ini kepadamu, jawab Fatimah binti Abdul Malik. Yang pertama pada diri, yaitu Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang punya cita-cita menembus akhirat, yaitu menghabiskan umurnya dengan mempersembahkannya untuk melayani umat, baik yang besar maupun yang kecil, orang asing yang terlantar, fakir yang membutuhkan. Setiap ujung negeri ini, di setiap ujung negeri ini selalu disinggahi, dan setiap ujung dunia. Inilah umur yang dihabiskan untuk melayani umat, mempersembahkan yang terbaik, sampai-sampai suatu hari dia ditegur anaknya ketika melayani umat karena dia istirahat. Maka anaknya menegur, apakah kamu tidak takut dengan pertanggungjawabanmu kepada Allah? Inilah mengingatkan bahwa memperjuangkan, yaitu hak-hak mereka itu lebih utama dari kepentingan dirinya hanya untuk istirahat. Bantuan baksos itu untuk umat. Dia tidak akan mengambil sedikit pun untuk diri pribadinya. Orang-orang yang seperti ini tidak punya cita-cita untuk menembus akhiratnya. Yang selanjutnya pada diri, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Bila tidak selesai dari pekerjaan itu akan dilanjutkan sampai sore dan sampai malam. Sedangkan lampu untuk penerangan yang digunakan, dia tidak butuh bantuan dari negara, tetapi dari yaitu gajinya pribadi. Sehingga untuk membeli itu dari hartanya. Ketika ada ucapan ada bantuan dari negara, apa yang ia katakan? Ia berkata, tinggalkan, ini urusanku, urusanilah urusanmu.
urusilah urusanmu. Ada orang yang menyarankan supaya mengambil dari uang negara, tetapi Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Bila telah selesai, ia berdiri sholat 2 rakaat, duduk bersila dengan meletakkan kepala di tangannya, dan bercucuran air matanya, dan keadaan tersebut hingga waktu subuh selepas fajar dalam keadaan berpuasa. Mengapa demikian? Karena Umar tahu bahwa Allah akan bertanya dan aku akan mempertanggungjawabkan semua itu. Maka aku takut terhadap diriku dan aku selalu mohon ampun, selalu bercucuran air mata dan hatiku selalu bergetar. Inilah orang-orang yang cita-citanya menembus akhirat. Gambaran cita-cita yang dimiliki Anderson, yaitu Anderson Mege, ini orang Sorong yang sebelumnya menganut agama Kristen. Dia masuk Islam, dia mengalami kondisi di Papua, dia jalani hidup di sana, pakaian yang dikenakan juga tidak jauh dari orang sana. Ketika mendapat hidayah itu masih di kelas 5. Akhirnya sekolah SMP-nya di Jawa dan menjadi anak angkat dan nikah orang Jawa, sehingga dia ingin kembali ke Papua karena cintanya dan ingin berdakwah di sana. Inilah punya cita-cita. Kadang-kadang kita ini sudah berada di Jawa, ingin hidup di Jawa, ya, karena suasananya untuk urusan maisha lebih mudah. Namun pada diri Anderson Mege ini, pendengar Radio Bahana, itu semboyannya dahulu saya masuk Islam, itu taruhannya nyawa, maka saya akan berjuang untuk Islam juga sampai nyawa ini berakhir. Semboyan yang luar biasa. Sehingga semua diri dan hartanya diperjuangkan untuk perjuangan Islam. Karena Allah akan membeli diri dan hartanya itu dengan balasan tidak lain adalah surga. Kepada siapa mereka? Yaitu kepada orang mukmin. Seperti ayat di dalam Ali Imran 102 tadi, bahwa hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semuanya sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati tidak dalam keadaan Islam. Allah tidak mempermasalahkan kita mati di mana, tetapi Allah mempermasalahkan yaitu kita mati tidak dalam keadaan Islam. Sehingga Anderson Mege ini dakwahnya di pedalaman Sorong itu kalau berangkat subuh pulangnya subuh. Dia pernah menjual sapinya untuk ongkos. Inilah orang-orang yang cita-citanya untuk menembus akhirat luar biasa. Begitu juga Sufyan bin Uyainah, yaitu mengingatkan kita semuanya, barang siapa memperbaiki hatinya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Barang siapa memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungan dirinya
dengan manusia. Dan barang siapa berbuat untuk akhirat, Allah akan mencukupi urusan dunianya. Bahwasanya mari puasa yang kita lakukan juga ibadah hati. Hubungan kita dengan Allah, bahwa pada dasarnya puasa yang kita lakukan ini tidak lain atas dasar ikhlas. Ikhlas itu apa? Selalu mengagungkan kepada Allah. Ini urusan hati. Tidak bisa ikhlas itu hanya diucapkan. Namun ketika kita sudah tahu diri kita, mudahnya kita untuk memperbaiki hubungan. Untuk apa? Tidak lain untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Bahana FM yang dirahmati Allah, sekali lagi seseorang biasa. Ada orang yang berjuang ingin menjadi ulama. Tapi cita-cita itu tidak untuk meraih ketenaran, untuk mendapatkan keberlimpahan materi, tetapi niatkan untuk tampil mencerahkan dari kebodohan umat. Inilah yang paling penting. Berjuang menjadi apa, bercita-cita menjadi apapun, pada dasarnya ini ada tujuan nanti di akhirat. Orang yang ingin menjadi polisi, cita-cita yang baik, jadilah polisi yang baik, polisi yang tahu mana yang hak, mana yang batil. Jadi dokter pun ya begitu. Sehingga kita mampu, cita-cita kita tidak cita-cita dunia, tetapi kita dapat menembus cita-cita kehidupan di akhirat. Tidak lain sebetulnya cita-cita kita ini kembali kepada nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Yaitu dia diciptakan di surga, maka cucu-cucunya harus kembali ke surga. Walaupun dalam perjalanan di dunia ini, yakinlah ada makhluk selain manusia yang ingin menjerumuskan kita ke neraka. Berjuang untuk menjadi kaya juga butuh menjadi hartawan. Tetapi bagaimana harta yang melimpah itu untuk mendulang pahala, untuk mendukung tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Sehingga berjuang ini tetap kita lakukan. Kita tidak boleh, walaupun kita sudah kaya, merasa ini semuanya dari Allah. Berhati-hatilah, ini sebuah ujian. Ketika kita sakit, mudahnya lisan kita untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tetapi ketika kita sehat, kita jarang-jarang untuk mohon ampun kepada Allah. Begitu juga ketika kita miskin, mudahnya kita untuk dekat dengan Allah, untuk selalu mohon pertolongan kepada Allah. Namun ketika kita sudah kaya, ujian itulah kita tidak mampu untuk mengatasinya. Pendengar Radio Bahana FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi apa yang kita lakukan hari ini semuanya ingin bisa menembus akhirat. Cita-cita kita untuk mendapatkan surga bukan satu kebetulan, tapi sebuah kesungguhan untuk mendapatkan surga. Sehingga dimulailah dari hari ini, dan nanti keistimewaan kita, istiqomah kita akan diuji oleh Allah sampai nanti ajal kita dijemput oleh malaikat Israel. Kita sudah tenang, kita sudah punya bekal yang cukup. Begitu, semoga apa yang saya sampaikan ini mengingatkan bahwa ini hati kita sedang dalam kondisi dekat dengan Allah.
Mari kita berupaya untuk menjalani kehidupan dunia ini tidak lain adalah jalan untuk mendapatkan kehidupan atau kebahagiaan nanti di akhirat. Itu terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Ngawi, The Family Radio, radio keluarga Anda. 104,5 FM Bana Radio dipengian tadi Haji Angkur Mamanis Kupas Ramadan dan Agama Islam yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Sunar dengan tema membangun cita-cita untuk menembus akhirat. Kita jumpa kembali setiap jam 4 sore tetap bersama saya Bana di Haji Angkur Mamanis Kupas Ramadan dan Agama Islam. Telah hadir di Ngawi Perumahan Gria Mentari Asri, perumahan syariah pertama dan satu-satunya di Ngawi. Berlokasi di Jalan Samratulangi, Kersoharjo, Klitik, Kerso Ngawi. Menawarkan pola bayar cash tahap 2,5 tahun tanpa bunga, sangat menguntungkan untuk para pengusaha dan menjauhkan diri dari riba. Dengan kemudahan 5T, yaitu tanpa denda, tanpa sita, tanpa bank, tanpa riba, dan tanpa akad bermasalah. Menyuguhkan konsep free design sehingga bisa menyesuaikan desain sesuai request Anda. Dengan lokasi yang strategis, hanya 5 menit dari exit tol Ngawi, hanya 2 menit dari Tiara Supermarket, dan hanya 10 menit dari alun-alun Ngawi. Didukung dengan fasilitas seperti jalan paving yang sudah terbangun, keamanan 24 jam, akses internet lancar, menjadikan Gria Mentari Asri sangat cocok untuk hunian nyaman bagi keluarga Anda. Untuk informasi lebih lanjut segera hubungi admin Fatma 082 234 737 710. Gria Mentari Asri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Pendengar, kita jeda sejenak untuk breaking news dari Haki Herbaquina. Fakta medis, 70% penyakit disebabkan menumpuknya racun dan kotoran di usus karena konsumsi makanan dan minuman yang mengandung 3P, pemanis, pengawet, dan pewarna. Soal kesehatan nggak perlu cemas lagi. Akhirnya ditemukan herbal yang bekerja maksimal mencegah Anda mengalami kebutaan, serangan jantung, stroke, kolesterol, asam urat, impotensi, dan komplikasi lainnya akibat diabetes mellitus. Haki Herbaquina, minuman herbal pilihan, dibuat dengan proses fermentasi, bernutrisi tinggi dan bisa menghilangkan racun pada tubuh. Haki Herbaquina telah lulus uji laboratorium, sudah mendapatkan izin BPOM dan halal dari MUI, tanpa bahan pengawet dan tanpa efek samping. Ribuan orang sudah merasakan khasiatnya, mengontrol kolesterol, asam urat, kadar gula, asam lambung, ginjal, jantung, paru-paru, dan organ dalam lainnya. Segera pesan Haki Herbaquina, ada diskon 40% untuk 10 pemesan tercepat. Gratis konsultasi, bisa diantar dan bayar di tempat. Haki Herbaquina juga bisa Anda dapatkan di radio ini. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kematian. Demikian breaking news dari Haki Herbaquina. Haki Herbaquina bisa Anda beli di Radio Bana FM Jalan Trunojoyo 119 Ngawi, telepon 745 877 atau 744 250.